Di Indonesia tidak ada cuci mobil yang tidak pakai tenaga kerja tapi dapat duit. Tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. M-Wash, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. M-Wash, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. M-Wash, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Oke, jumpa lagi dengan video M-Wash Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya M-Wash Jakarta. Ada topik yang menarik yang harus saya bahas pada hari ini, yaitu tentang ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya belum final. Pertanyaan ini ya, pertanyaannya adalah penting mana sih peralatan sama karyawan. Karyawan tuh ini, peralatan tuh ini, karyawan tuh ini, jadi penting mana? Ini pertanyaan sebenarnya belum final, jadi perlu saya tanyakan lagi. Ada yang perlu ditanyakan lagi gitu. Jadi oke lah, kita akan bahas saja pertanyaan ini. Jadi penting mana peralatan atau karyawan? Gitu. Ini dari perspektif saya ya. Jadi nanti kalau ada versi yang berbeda, jawaban versi yang berbeda ya silahkan saja, tapi ini dari perspektif saya, dari sudut pandang saya. Penting mana karyawan, dan ini saya jawab secara spesifik saja bahwa peralatan itu masih di bawah, kepentingannya masih di bawah karyawan. Karena cuci mobil modern saat ini yang menggunakan peralatan hidrolik lah, ini ya, hidrolik seperti ini masih memerlukan karyawan. Jadi Anda bisa membeli hidrolik tapi Anda tidak punya karyawan, cucian Anda tidak jalan. Kalau dibalik, Anda punya karyawan, Anda tidak punya hidrolik, nah cucian Anda bisa jalan. Nah itu jawaban saya. Sebenarnya spesifik dan lebih to the point gitu. Jadi lebih penting mana? Kalau ditanyakan tadi ya lebih penting karyawan. Gitu kan, tapi bukan peralatan tidak penting. Makanya kalau kita mau bahas topik ini ada beberapa yang harus kita jelaskan gitu. Jadi kalau Anda mau dua-duanya, misalnya Anda mau ada peralatan juga, Anda juga mau ada karyawan, ya jelas saya punya karyawan dan peralatan. Ini berkaitan dengan modal yang Anda miliki. Kalau modal Anda besar, bisa membeli peralatan, ya otomatis usaha Anda berjalan dengan peralatan yang ada. Tapi kalau saya mau tegaskan lagi, cuci mobil itu yang penting bukan tentang peralatannya saja, tapi bagaimana Anda bisa mengonsep karyawannya, bagaimana Anda bisa mencari karyawannya, bagaimana Anda bisa menjalankan karyawan ini sesuai dengan jobnya mereka. Itu sih yang lebih penting. Karena sekarang contohnya banyak sekali cuci mobil, bahkan di Jakarta loh, bukan di daerah, di Jakarta, di Jabodetabek lah. Begitu banyak cuci mobil yang tidak menggunakan peralatan. Yang saya katakan peralatan ini kayak jenis hidrolik ya, hidrolik atau alat-alat cuci mobil lainnya. Di luar steam dan di luar steam, semprotnya itu. Ya kalau semprot itu umum lah ya, itu juga peralatan, tapi kategorinya bukan yang saya bahas kali ini. Gitu. Dan cucian seperti itu yang tidak memakai peralatan hidrolik seperti ini itu juga banyak dan berjalan. Bahkan saya lihat malah rame, ada beberapa yang rame begitu kalau sore. Ya cuci di situ, ngering di situ, sampai vakum pun di situ, itu ada ya seperti itu. Kalau di sini kan konsepnya beda nih.
konsep cuci mobil yang M-Wash punya ini nyucinya di sini, hidroliknya di sini, nanti mengeringnya di sana, berbeda. Dan ada juga konsep cuci mobil yang cucinya di sini, ngeringnya di sini, karena apa? Keterbatasan tempat dan tidak ada hidroliknya. Itu ada juga, tidak ada hidrolik atau alat-alat yang sejenisnya seperti ini, mengangkat atau robot atau apa, itu ada juga yang seperti itu. Begitu. Jadi kalau saya mau katakan lagi bahwa peralatan atau karyawan yang lebih penting, yang lebih penting menurut kami adalah karyawan. Ya, itu udah harga mati. Karena secanggih apapun peralatan Anda di Indonesia khususnya, Anda tetap menggunakan karyawan. Saya nggak tahu lah. Saya nggak bahas lah cuci mobil yang ada di luar negeri. Saya nggak bahas itu. Misalnya Anda masuk mobil sendiri, masuk tanpa ada yang nyuci, tahu-tahu keluar udah jadi bersih, itu beda halnya. Tapi di Indonesia saya belum dapat itu. Di Indonesia saya belum melihat konsep cuci mobil yang seperti itu. Makanya saya masih bisa menjawab bahwa yang terpenting usaha cuci mobil itu adalah karyawan. Nah, kalau peralatan itu nanti bisa kita bahas bagian keduanya. Penting apa enggaknya, bagaimana memanfaatkan peralatan yang ada, terus mencari jenis-jenis peralatan, itu banyak juga yang harus kita bahas juga, gitu. Jadi jenis-jenis peralatan itu tidak asal-asalan saja. Anda misalnya mau cari hidrolik yang jenisnya ini dengan uang yang Anda miliki. Oh, nanti resikonya ini, kalau misalnya hidrolik umumnya 25 juta, tapi dijual orang 15 juta misalnya. Itu nanti juga ada apa ya, kayak resiko lah. Harga murah itu resikonya apa, harga mahal nanti kelebihannya apa. Oke, saya lanjutkan. Yang jadi persoalan sekarang adalah kebanyakan calon pengusaha baru usaha cuci mobil itu tidak tahu bagaimana cara mencari karyawannya. Makanya terus yang dikejar itu peralatannya. Bahkan tidak sedikit yang bicara atau begini, mengecilkan mencari karyawan cuci mobil, begitu. Jadi kalau misalnya rekrutmen karyawan itu sebenarnya perlu pembelajaran yang lebih lagi. Karena ini skill utama yang harus dimiliki oleh calon pengusaha cuci mobil. Kalau Anda sudah punya skill ini, bagaimana cara mencari karyawannya, bagaimana cara mengelolanya nanti, ini akan sangat-sangat memudahkan Anda dalam menjalankan usaha cuci mobil ke depannya. Ya, kalau peralatan yang seperti saya bilang tadi, cuman teknik aja sih. Anda punya modal berapa gitu, Anda bisa bandingkan. Saya pikir Anda ini bukan orang nggak tahu gitu loh. Kebanyakan dari kita ini sudah tahu tentang peralatan di mana. Di internet pun sudah banyak tentang peralatan-peralatan cuci mobil seperti itu. Harganya sangat bervariatif. Ya, ini pentingnya kita mengetahui tentang harga dan kualitas gitu loh. Jadi kalau misalnya harga segini, nanti kualitasnya berapa lama, resikonya apa, garansinya berapa lama, itu Anda pelajari dan sangat-sangat mudah untuk dipelajari itu. Beda dengan urusan yang karyawan tadi. Makanya yang terpenting adalah karyawan. Ya, sekali lagi saya katakan, cuci mobil tidak ada alat bisa berjalan. Tapi cuci mobil tidak ada karyawan, tidak mungkin Anda bisa berjalan. Itu kuncinya, itu kata kuncinya. Jadi yang terpenting adalah karyawannya. Nah, bagaimana nanti Anda mencari karyawan? Nah, itu nanti Anda harus pelajari. Bagaimana Anda belajar? Ya, Anda harus dekati orang yang sudah bisa menjalankan usaha cuci mobil. Anda berbagi pengalaman kepada mereka. Bagaimana sih cara mencari karyawan, bagaimana memanagenya gitu. Kalau video-video M-Wash ini kan menghimbau, memberikan informasi supaya Anda tahu langkah awal yang akan Anda ambil ini apa dan seperti apa. Begitulah kira-kira. Oke, M-Washer ya. Saya rasa itu aja videonya. Jadi saya bisa menjawab ini. Kalau misalnya Anda ada di posisi yang akan menjalankan usaha cuci mobil, Anda berpikir bahwa penting mana sih peralatan sama, ya seperti yang saya bilang tadi, ada usaha cuci mobil yang tidak pakai peralatan, nyuci di situ, ngering di situ, itu udah bisa berjalan dan bisa mendapatkan omset. Tapi tidak ada cuci mobil yang di Indonesia, tidak ada cuci mobil yang
tidak pakai tenaga kerja tapi dapat duit, itu saya belum jumpai gitu. Jadi kenapa saya bilang tidak ada, karena saya belum jumpai. Tapi kalau misalnya ada, nanti tolong dikasih tahu ke saya di komentar atau melalui apa deh, silahkan diinformasikan ke saya. Oke Emboser ya, jangan lupa subscribe channel Emos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.